Oke, selamat siang, happy weekend semuanya. Kali ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu waktu menunjukkan sekitar jam 2 siang. Nah, kali ini kita akan coba berangkat jalan-jalan dari Prambanan ke Selo ya. Ikuti terus, tapi kita akan sebelum berangkat ya, kita akan isi bensin dulu di Pertashop. Mudah-mudahan buka ini karena sudah sebelum tahun baru ya, ini tutup terus. Oke, buka. Good. Ya, barusan kita ngisi bensin ya di Pertashop terdekat. Saya sih milih di Pertashop ya, karena yang pertama deket. Juga kalau memang ada kesempatan isi di Pertashop aja, karena juga harganya sama aja ya, sama-sama. Kalau Pertamax itu 12.800, tapi dia lebih sepi, nggak pakai ngantri. Kalaupun ada ngantri paling satu motor di depan kita, atau jarang sih mobil ya yang saya lihat. Dari sini kita akan ke Selo atau Selo ya. Selo itu ada di utara Yogyakarta, tapi kita akan ke Klaten dulu, kemudian dari Klaten berarti ini kita ke arah kiri ya, ke arah kiri itu arah timur, ke arah Klaten dulu. Setelah dari Klaten kita ke Boyolali, setelah dari Boyolali baru kita ke Selo. Nah, Selo itu sebenarnya ada di Kabupaten Boyolali ya, tapi dia satu desa di sela-sela ya. Jadi mungkin ya karena namanya karena dia di sela-sela, makanya namanya Selo. Dia antara di sela-sela Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Jadi ini Gunung Merapi, kemudian Gunung Merbabu. Nah, di sela-selanya itu ada desa, itu namanya Selo. Wah, salah kita harusnya oke, kita belok kiri. Untung adem. Oke, mumpung belum jauh, kita set dulu tripnya ke angka 0. Berapa jarak dari Prambanan ini ke Selo? Kita akan coba ukur deh. Dan juga berapa rata-rata bensin kita ya. Tadi ngisi Pertamax kira-kira 50.000 ya, dapat tuh 4 liter lebih ya. Rata-rata kalau saya bawa motor sih 40, yang di ini ya, indikator speedometer ini rata-rata 40 sampai 45 ya. Seringnya sih 42 43. Apalagi ini luar kota, tapi nanti memang ada tanjakan ya, tanjakan yang karena ini kita bakal hampir naik gunung. Kalau naik gunung dia agak-agak boros ya, tapi pas turun gunung itu justru bisa meluncur. Nah, tapi kalau turun gunung itu hati-hati kalau pakai motor matic begini, harus pinter-pinter, ada tips and triknya. Jangan sampai remnya ngeblong karena nggak ada engine brake ya. Engine brake itu maksudnya kalau kita naik motor itu ketika kita gasnya kita lepas itu ada kayak ketahan sama mesinnya. Habis kita gas seperti itu. Nah, kalau motor matic ini engine brake-nya ada sebetulnya, tapi sedikit sekali. Jadi apalagi kalau sudah posisinya gasnya dilepas sama sekali, itu engine brake-nya bakal hilang. Dan kalau engine brake-nya hilang berarti motornya itu bakal ketahan hanya oleh rem depan dan rem belakang. Untungnya ini sudah ADV 150 sudah
masing-masing cakram ya, jadi dia lebih gampang lepas panas. Tapi walaupun begitu tetap harus hati-hati, nggak boleh sembarangan lah. Apa ya, pabrik gula ya, bekas pabrik gula. Kita akan ke kiri. Sebetulnya bisa lewat terus ke arah situ ya, arah timur ya. Ini ke kiri berarti ke arah utara. Kalau ke timur tadi ke arah Klaten, kota Klaten, dan timur lagi akan ke Solo. Dari kota Klaten ke timur lagi akan ke Solo. Tapi kita ke arah utara supaya menghindari ini aja, menghindari jalan-jalan besar-besar gitu, alternatif. Kalau ngelihat di arah utara, Gunung Merapi kelihatan ya sebenarnya ya. Tapi enaknya sebelumnya kita turunin dulu windshieldnya biar enak. Ya kalau mungkin nggak kelihatan di kamera kali ya, tapi Gunung Merapi tertutup awan. Tapi rasanya sih mudah-mudahan nggak hujan ya. Nah di ini kan daerahnya daerah apa ya, sekitar Gunung Merapi ya sebetulnya ya. Jadi Gunung Merapinya ada di situ tuh. Dan waktu erupsi itu banyak apa, pasir dan macam-macam itu keluar dan mengalir banyak sampai ke sini. Jadi ini daerah tambang pasir sampai ke utara, sampai ke deket kaki gunung. Itu banyak daerah tambang pasir sebetulnya di Klaten bagian utara ini. Jadi untuk bangunan-bangunan, widih, ketutup awan tebel. Nggak apa-apa lah. Dan perjalanan kali ini nanti kita nggak sendiri ya. Kita akan janjian sama salah satu teman saya di Klaten. Dia udah OTW juga sepertinya ya. Nanti kita ketemunya di Pasar Jatinom. Oke, terusan ini kita akan ke kiri, ke arah utara lagi. Sambil kita cek apakah oke, Pasar Jatinom ya. Oke, 25 menit yang lalu kita udah janjian. Tuh, Bu, hati-hati ya. Nah, kalau kita lihat di depan itu kelihatan jelas ya Gunung Merapi dari kamera maksudnya, tapi memang agak ketutupan sama awan tebel. Sepertinya hujan kali ya di sana. Ya, udah niat gaspol. Nah, kalau dari Klaten mau ke Boyolali itu ada jalur alternatif ya, yaitu jalur ini nih, jalur alternatif untuk bisa sampai dari Klaten ke Boyolali. Dia memang lebih apa ya, lebih shortcut gitu, lebih deket gitu ya.
daripada kalau jalur resminya sih, jalur ininya sih lewat dari Klaten itu ke Kartasura dulu, terus ke arah timur. Kartasura itu yang mau ke Solo itu ya. Lalu dari Kartasura baru belok ke arah utara ke Boyolali. Hanya memang itu lebih jauh. Cuma saran kalau memang naik mobil lebih baik lewat arah situ aja, jalur lebar aja, lewat Kartasura aja. Karena kalau misalnya dari Kartasura, dari Klaten ke Kartasura lewatnya jalur ini ya, ini jalurnya sempit, kecil begini, ya maksimal satu mobil satu jalur lah. Dan dia apa ya, sering dilewati truk-truk juga, truk-truk tanggung, kadang bis-bis besar juga. Tapi kebanyakan memang truk-truk tanggung itu ya, pengangkut pasir dan macam-macam itu paling sering menggunakan jalan ini. Nah kalau lewat jalur Kartasura, lewat jalur resmi itu dia memang walaupun lebih jauh tapi kita bisa lebih ngelaju gitu, lebih kenceng larinya. Jadi kalau pakai mobil tuh nggak terlalu stres. Nah kalau di sini nih maksimal apa ya 50 lah, 50 km per jam. Kalau kita kayak gini nih ya, kalau kita mau nyalip sampai depan harus masuk lagi, nyalip lagi, terus masuk lagi gitu. Nah kalau pakai motor sih nggak masalah ya. Kalau pakai motor sih oke aja, karena motor itu kecil, kapan aja dia mau masuk, kapan dia mau agak sepi dikit dia mau ke kanan. Nah kayak gini, kanan ke kanan, kalau masuk. Tapi kalau mobil kan nggak bisa semudah itu, jadi harus lebih sabar begitu. Ini sih agak-agak ini ya, agak-agak jarang truk ya. Sebenarnya kalau truknya lebih apa normal itu wah berjajar bisa 10 truk gitu, 10 truk. Dan kita juga ya harus sabar-sabar, ekstra sabar kalau mau lewat sini. Jadi jatuh-jatuhnya justru lebih lama. Nah apalagi kita mau ke arah utara lagi ya, selain ke Boyolali itu kita bisa kalau ke utara terus ke Salatiga atau ke Semarang. Paling enak lewat Kartasura, karena setelah di Kartasura, selain dia jalannya lebar, setelah di Kartasura itu ada tol. Jadi kita bisa langsung masuk tol, daripada kita harus lewat jalan kecil-kecil seperti ini baru sampai Boyolali, itu udah kelamaan. Baru harus nyari tol lagi di Boyolali, harus kembali lagi gitu, kembali lagi ke Kartasura terus nyari tol. Nah kalau motor sih enak ya. Terus kalau motor juga misalnya lagi apa ya, kendaraan lagi numpuk gitu ya, maksudnya numpuk itu berjajar banyak gitu, dia bisa lewat jalur kiri. Misalnya lagi padat merayap gitu ya, dia bisa lewat jalur kiri pelan-pelan dan akhirnya tiba lebih awal. Nah kalau mobil itu nggak bisa. Juga supir truk itu kan kadang ada yang pelan banget karena mungkin muatannya berat sekali, kadang juga ada yang ngebut banget. Jadi kita mau nyalip juga kecepatannya nanggung dengan mobil kita kan sulit kita ngambil gitu. Ini sudah 20 km ya kita jalan, 20,4 lah sekarang ini. Dan tercatat bahwa cara berkendara saya menghasilkan atau menghabiskan bensin itu 51,2 km per liter. Jadi ini cukup irit, mungkin karena keluar kota juga kali ya. Dari sebelah kanan juga rame banget tuh. Juga di daerah sini ini udah mulai rame karena kiri kanan itu udah mulai ekonomi kan sudah mulai tumbuh. Beda sama dulu awal-awal saya lewat sini tuh tahun 2008 2009, ini semua kayaknya masih hutan gitu. Ya paling di depan ini pasar ini aja rame dan di sekitar sini. Selebihnya sepanjang jalan itu hutan semua dan
karena waktu itu masih kuliah S1 gitu ya, masih takut-takut. Apalagi kalau lewat malam. Apalagi waktu itu awal-awal kuliah itu belum ngerti apa-apa, baru ke Salatiga dulu ya kuliahnya. Nah, ini daerah Pasar Jatinom. Di manakah dia? Kita akan ketemu sama teman saya namanya Moses. Di mana dia ya? Atau kita beli itu ya? Beli es dulu kali ya? Bolehlah beli es sambil nunggu, karena ini kayaknya kita bisa lewat utara terus, tapi mungkin kita barengan aja kali. Bisa deh. Tapi parkirnya gimana nih? Ini bisa nggak ya parkir? A few moments later. Oke, tadi kita habis makan es ya. Makan atau minum ya kalau es. Sekarang kita lanjut. Setelah dipikir-pikir tadi kalau mau ke Selo itu paling enak lewat Boyolali sih, lewat Boyolali kota maksudnya. Tadinya saya mikir kita bisa lewat jalan-jalan kecil gitu, tapi kayaknya terlalu muter. Oke, ini kita udah sama teman saya namanya Moses, dia udah di belakang. Waktu menunjukkan jam 3. Dan sampai ke Selo sekitar ya 40 menit lah, 40-45 menit. Sampai di sana kita cari kafe atau apa gitu. Supaya bisa ngobrol-ngobrol, karena Moses tadi di tempat es tadi habis curhat dikit-dikit soal hubungan asmaranya Cahileh. Oke, kita ambil dan kita masuk. Kita masuk lewat kiri bisa nggak ya? Oh, rame. Masuk lewat kanan aja. Ups, bisa ambil. Nah, isi bensin di sana aja ya. Nah, kita tunjukin. Oke, kita memasuki kota Boyolali. Ya, jadi di lampu merah ini kalau kita lurus kita masuk kota Boyolali. Tapi kita ya paling 1 kilometer lagi lah itu.
Tapi kita beloknya ke kiri, kita nggak akan masuk kota ya. Depan ini sebelah kanan itu Stadion Boyolali, nggak tahu namanya apa ya, dan nggak tahu juga apa Boyolali punya klub ya. Sepertinya sih ada ya, makanya ada stadionnya. Nah, kita ke kiri terus, dan dari kota Boyolali ini kita akan kembali ke barat ya. Jadi kita ini belok kiri, lurus terus nanti ada simpangan gitu, terus kita naik, mulai dari situ tanjakan. Sejauh ini sudah 35,6 km ya, dan kita berkendaranya adalah 50 km per liter konsumsi BBM kita. Jadi cukup irit. Artinya belum ada 1 liter juga nih habis, karena baru 35 kan. Ya. Nah, ini jalur kayak jalur lingkar gitu ya, jalur lingkar luar Boyolali. Jadi semua truk-truk yang besar dan bus-bus yang besar antar kota, antar provinsi itu nggak boleh lewat kota karena akan macet ya. Jadi wajib ke jalur ini. Oke, masuk ke sini dan kita nantinya akan belok ke kiri. Ini dia mau ke kanan nih. Oke. Tuh, nggak jadi ke kanan, Pak. Nah, lampu merah ini kita akan ke kiri, yaitu ke arah gunung, ke arah Selo. Ya, kalau kelihatan di atas itu ada kawasan wisata Merapi Merbabu Selo. Teman saya mana tuh? Nah, mulai dari sini kita akan nanjak terus ya. Dan ini sebenarnya udah 3:30. Mudah-mudahan jam 4 kita bisa nyampe ya. Tapi mungkin jam 4 lebih. Mulai nanjak, dan nanti sampai kira-kira 15 menit lagi kita tanjakannya itu mulai belok-belok. Kita full speed aja. Ya, nggak full speed juga sih. Ya, ini nanti kalau gerimis ya terpaksa harus dimatiin nih, karena ini bukan action cam ya, tapi kamera pocket, dan dia nggak waterproof gitu. Tapi mudah-mudahan sih aman sampai atas. Lah, ini parkirnya tengah jalan nih, gimana nih? Bagus banget, Pak. Ya, ini kita sampai di daerah Cepogo ya. Cepogo ini salah satu desa juga di kaki gunung ya, Merapi atau Merbabu lah ini. Di dekatnya Cepogo juga ada desa Musu yang juga jalurnya berbeda tapi. Nah, ini pasar Cepogo. Ya, pusat perekonomian lah masyarakat sekitar.
macet. Nah, lapak kali ya, mereka parkir di kiri dan di kanan, jadi udah jalannya sempit, pada parkir di kiri dan kanan, akhirnya nggak bisa ngelaju lah. Aduh, kasihan yang ini. Udah ada yang bau minyak rem tuh. Ini udah mulai masuk ke jalan berliku-liku ya. Masuk ke jalan berliku-liku, jadi sepertinya kita ndak boleh terlalu pelan. Kita harus ngambil ancang-ancang supaya mesinnya ini muter di RPM yang cukup lah buat bisa naik. Karena kalau enggak nanti bisa naik sih, cuma takutnya ngeden banget gitu. Oh, yang pakai motor semuanya udah turun. Gimana? Oh, dari tadi belum? Oh, ya. Si Moses ternyata belum isi bensin deh, jadi harus nyari nih. Enggak, tinggal satu strip. Aduh, pas ada mobil lagi. Oke, dapatnya eceran. Ah, tutup. Oke, dan gerimis sudah mulai turun ya. Nggak tahu nih mau gas terus apa enggak nih ya. Semuanya pada neduh. A few minutes later. Gerimis-gerimis ya, tapi kayaknya kita nggak boleh terlalu lama karena takutnya airnya sedikit-sedikit, lama-lama kameranya basah juga sih. Aslinya sih udah nggak gitu jauh ya, paling 5 ya maksimal lah 10-15 menit udah sampai ke tempat apa ya, bisa dikatakan alun-alunnya lah. Tapi motornya nggak gitu kesusahan juga sih. Sayangnya memang karena banyak mobil ini ya. Jadi mobil kan karena tikungan mereka harus pelan-pelan, jadi motor juga harus menyesuaikan. Aslinya sih nggak gitu curam. Nah, ini sebelah kanan ini ada tempat wisata baru nih, apa ini? Cepogo Cheese Park. Oh, lumayan rame juga sih di situ. Nah, ini di depan itu ada apa tuh, LCGC kali ya.
Avanza malah ya, Avanza agak ngeden dia, jadi pickupnya juga ikut pelan. Oh ini masjid bagus banget ini, keren, minimalis. Ya ini juga kita detik-detik terakhir kameranya ya, jadi ntar kalau kameranya mati berarti udahlah. Nggak bawa power bank juga, kabel data pun nggak bawa, kalau nggak kan bisa langsung colok. Nah ini oke. Sip. Nah ini banyak orang yang berhenti di tikungan ini, agak bahaya sih sebetulnya. Emang pemandangannya bagus sih, tapi mending cari angkringan atau kafe gitu di atas yang lebih aman ya. Nanti sebenarnya kalau nggak ada awan ya atau kabut, itu Merapinya kelihatan dengan jelas banget. Dan sewaktu erupsi ya, sudah mungkin dalam 15 tahun terakhir itu sudah beberapa kali erupsi. Anehnya itu desa ini, desa di Selo itu aman erupsi Merapi, karena lahar dan semua buangannya itu kebanyakan ke arah selatan, yaitu arah Jogja ya. Jadi dari Jogja ke Selo ini sebenarnya lurus tuh aja ke utara terus, tapi karena ada gunung dan ada kawah di tengah gunung itu ya, jadi kita harus muter dulu ke Boyolali atau bisa juga ke Magelang sebenarnya. Lalu lewat sini. Kalau ke Magelang dari Jogja kan harus ke apa ya, barat laut lah, ke barat, ke utara gitu. Nah itu sebelah kiri udah kelihatan Gunung Merapi walaupun ketutup awan. Ini udah dingin banget ini ya. Oke. Ya, kita udah sampai di Desa Selo ya. Khususnya ini apa namanya? Ini alun-alun atau bukan? Memang dia desa ya, tapi ada kayak alun-alunnya gitu. Simpang TB Pakubuwono ya. Simpang TB 6 Selo. Simpang Pakubuwono 6. Nah, dan ya ini Simpang ya, tadi kan sempat bakso sekitar sini, dan kita mau cari kafe-kafe gitu lah. Oh itu ada beberapa. Saya situ ada sih, dari sini kelihatan kayak kafe gitu ya, daripada habis ini langsung pulang kan. Nah dan ini persis ini Gunung Merapi nih, yang ini Gunung Merapi dan ketutupan awan. Nah ini gara-gara masih hujan dan tadi baterainya juga habis, jadi saya nggak pakai kamera yang pocket tadi, jadi ini pakai kamera HP aja sehabis makan. Dan inilah Selo. Di arah sana itu ada Gunung Merbabu ya. Gunung Merbabu itu yang arah sini, tapi dia memang lagi ketutupan awan. Memang kalau dari Selo sendiri, kalau misalnya mau melihat Gunung Merbabu itu harus naik ke selatan sedikit. Ya itu baru Gunung Merbabunya kelihatan jelas. Tapi kalau Gunung Merapi dari sini sebenarnya bagus banget, karena memang sedang berawan. Oke, mungkin sekian dulu vlog kita kali ini. Nanti kita dari Prambanan kita akan jalan-jalan lagi ke tempat-tempat lain. Ciao.